sebetulnya problem paling mendasar yang saya sebut dengan unresolved problem. Permasalahan-permasalahan yang tak terselesaikan. Jadi ini terus dia berakumulasi, bertumpuk-tumpuk dan nggak pernah diselesaikan sampai sekarang. Sehingga kita sekarang ini dan 5 tahun ke depan sebenarnya perusahaan ini ibaratnya tiba-tiba akan ada bom waktu yang meledak gitu. Ini yang menurut saya krusial ke depan. Satu kata kuncinya adalah konflik. Konflik ini menyebar mulai dari konflik antar sektor, kebijakan antar sektor, juga regulasi yang dihadirkan antar sektor, yang kemudian juga ini berimplikasi konflik sumber daya alam berupa lahan itu sendiri di lapangan, antara perusahaan dengan masyarakat, antara perusahaan dan perusahaan karena regulasi yang tumpang tindih tadi. Persoalan mendasar yang sering kali dihadapi oleh perusahaan adalah ketidakpastian, baik dalam masalah legalitas lahan itu sendiri, maupun tentang penerapan dari beberapa regulasi dan kebijakan dan sinkronisasinya antara pusat dengan daerah. Sehingga pada praktek bisnisnya, seringkali perusahaan merasakan ketidakpastian dalam melaksanakan operasi bisnisnya. Beberapa perubahan mendasar diperlukan. Yang pertama adalah berubahnya cara berpikir antar departemen dan sektor untuk mau duduk bersama memikirkan bagaimana menyelesaikan tumpang tindih kepentingan dan tumpang tindih regulasi antar sektor dan di dalam satu sektor, antar bidang di dalam satu departemen atau kementerian itu sendiri. Yang kemudian adalah merubah cara berpikir untuk membangun pola kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil dan juga masyarakat luas yang hidup dan tergantung penghidupannya dari pengelolaan sumber daya alam yang baik. No deforestation, no pit, and no exploitation. Ya, itu kita sudah menjadi kebijakan perusahaan yang mana kita tidak lagi membuka kebun-kebun baru yang mana akan menyebabkan berlakunya deforestation ataupun pembukaan hutan. Jika kita terpaksa juga melalui pembukaan kebun hutan, kita akan memastikan bahawanya ia comply dengan regulasi dan ia harus melalui assessment HCV dan assessment HCS terlebih dahulu. The biggest change that need to be understood by the stakeholders to address land governance is basically one, transparency. Transparency is transparency on their supply chains that need to be implemented right now. So I think transparency is the fundamental change that need to be adopted by all stakeholders and private sectors and the government involved in this land governance issues. Hal mendasar yang perlu juga ditekankan di sini adalah berhenti saling menyalahkan, berhenti untuk selalu berbicara dan memperdebatkan persoalannya. Every stakeholders have their own strengths and weaknesses. Every stakeholder has its own set of skills and abilities. So we need to concentrate on bringing together all these strengths, skills, and abilities together
to make sure that we can complement each other in doing our work to address the landscape issues. Mencoba untuk belajar berkolaborasi secara lebih baik. Karena tanpa itu semua, perubahan atau cara berpikir tadi tidak akan mendapatkan ruang pembelajarannya. Ruang dialog yang cukup sebetulnya, yang semakin lebar, ruang-ruang untuk mengeksplorasi yang lebih baik antara dua tegangan pemahaman, yang satu melihat lahan hanya sebagai lahan untuk berusaha, yang lain melihatnya sebagai sebuah lahan kehidupan. Proses-proses yang dialogis sifatnya, melihat fakta di lapangan sebagai sebuah kenyataan bersama, bukan hanya sekedar mengundang orang kemudian justru dimintai tanda tangan untuk menyetujui sesuatu gitu ya, tetapi justru harus melihat bersama di lapangan dan seterusnya sampai ada suatu kesepakatan. Nah, itu yang sangat penting. Lihat lahan, cara melihat orang-orang yang ada di lahan itu, karena selama ini yang ada di lahan selalu dibilang, oh ini petani yang berpindah-pindah itu. Mereka yang mengusahakan secara tidak sistematis, tidak ada caranya. Tapi padahal itu berangkat dari refleksi panjang, pengalaman panjang dengan siklus yang panjang. Sementara yang datang baru melihat dengan cara-cara pendek, teknis-teknis pendek, yang seringkali abe dengan itu semua. Saya rasa CSE bisa berperan sangat baik, tentu saja dengan mendeliver produk-produk yang memang excellent, sehingga CSE bisa menjadi alternatif atau leading sector dalam hal penyebaran pengetahuan baru tentang bagaimana menjalankan usaha pemantauan sumber daya alam secara lebih baik agar memenuhi ketentuan-ketentuan, kesepakatan-kesepakatan yang ada di tingkat nasional maupun internasional. We need to understand more how we can engage with community properly, how we can have a win-win solutions with the community, private sectors, government, etc. How can we conduct FPIC properly, the free and prior informed consent properly. All this information knowledge is still brand new for a lot of stakeholders in Indonesia. We need more people to understand what this knowledge is about, and therefore we really positively welcome the establishment of excellence center by the Forest Trust. Diharapkan kehadiran CSI mampu melahirkan pribadi-pribadi atau person-person yang tidak hanya passion di situ, tapi juga punya pengetahuan dan juga keterampilan secara attitude yang dibutuhkan untuk membantu mentransformasikan persoalan-persoalan land-based business di Indonesia ini, mentransformasikan dari persoalan ke solusi, mentransformasikan dari konfrontasi ke kolaborasi. Inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini jika kita ingin betul-betul keluar dari kompleksitas persoalan konflik yang sudah sangat akut ini.